Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Rizky Lestari dengan NIM 1903011142. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang aspek keuangan. Sebelumnya perkenalkan dua rekan saya, yaitu Mezaluna Nur Afifah dengan NIM 1903011113 dan Dian Rahma Widianti dengan NIM 1903011135. Untuk yang pertama yaitu saya akan membahas tentang aspek keuangan. Keuangan sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu finance, yang mempelajari tentang bagaimana individu, bisnis, dan organisasi untuk meningkatkan, mengalokasi, dan menggunakan sumber daya moneter sejalan dengan waktu. Aspek keuangan pada umumnya merupakan aspek yang paling akhir disusun dalam sebuah penyusunan studi kelayakan bisnis. Hal ini karena kajian dalam aspek keuangan memerlukan informasi yang berkaitan dengan aspek-aspek sebelumnya. Bisnis yang berorientasi keuntungan ataupun yang tidak berorientasi pada keuntungan harus tetap memperhatikan aspek keuangan tersebut. Hal-hal yang terkait dalam aspek keuangan dengan aspek sebelumnya, yang pertama yaitu analisis aspek hukum. Analisis pada aspek hukum berkaitan dengan biaya untuk mengurus perizinan. Yang kedua yaitu analisis aspek lingkungan. Analisis aspek lingkungan ini berkaitan dengan biaya misal yang harus dikeluarkan dalam rangka menjalin hubungan antara perusahaan dengan lingkungan. Yang ketiga yaitu analisis aspek pasar dan pemasaran. Analisis ini berkaitan dengan proyeksi penjualan atau pendapatan. Yang keempat yaitu analisis aspek teknis dan teknologi. Analisis ini berkaitan dengan biaya pembangunan, pengadaan, mesin, dan peralatan serta biaya penggunaan teknologi lainnya. Yang kelima yaitu analisis aspek manajemen dan sumber daya manusia. Aspek SDM ini berkaitan dengan biaya perencanaan, pembangunan bisnis, serta biaya operasional. Slide selanjutnya yaitu alat ukur aspek keuangan. Yang pertama adalah payback period atau bisa disingkat dengan PP. Payback period ini merupakan alat ukur dengan jangka waktu yang diperlukan untuk mendapatkan kembali jumlah modal yang ditanam. Semakin cepat modal dapat diperoleh kembali, berarti semakin kecil resiko yang harus diambil atau dihadapi. Di situ juga disebutkan ada rumusnya payback period. Lalu yang kedua yaitu average rate of return atau ARR. ARR ini menyusul cara untuk mengukur rata-rata bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak dengan rata-rata investasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rahma Widianti dengan NIM 190301135. Di sini saya akan menjelaskan tentang arus kas atau cash flow. Yang dimaksud arus kas adalah jumlah uang yang masuk dan keluar dalam suatu perusahaan, mulai dari investasi dilakukan sampai dengan berakhirnya investasi tersebut. Dalam hal ini, investor yang terpenting adalah berapa kas bersih yang diterima dari uang yang diinvestasikan di suatu usaha. Berikutnya, proyeksi neraca dan laporan laba atau rugi. Di samping itu, membuat cash flow, perusahaan juga diminta untuk membuat proyeksi laporan keuangannya untuk berupa periode atau biasanya seumur proyeksi. Proyeksi laporan keuangan yang dibuat adalah neraca dan laporan laba atau rugi. Yang pertama, neraca atau income statement. Neraca merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi harta, utang, dan modal perusahaan pada waktu tertentu. Untuk komponen harta, yang pertama adalah aktiva lancar, yang kedua penyertaan, yang ketiga aktiva tetap, yang keempat aktiva lainnya. Untuk komponen utang terdiri
Satu, utang lancar atau kewajiban jangka pendek. Yang kedua, utang jangka panjang. Yang ketiga, ekuitas. Laporan laba atau rugi. Laporan laba atau rugi adalah laporan yang menunjukkan jumlah pendapatan yang diperoleh dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam suatu periode tertentu. Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan laba atau rugi. 1. Penjualan atau pendapatan. Yang kedua, HPP atau harga pokok penjualan. Yang ketiga, laba kotor. Yang keempat, biaya operasi. Yang kelima, laba kotor operasional. Yang keenam, penyusutan depresiasi. Yang ketujuh, pendapatan bersih operasi. Yang kedelapan, pendapatan lainnya. Untuk 9, biaya bunga. 10, pajak. 11, dan lain-lain. Pengukuran dengan rasio keuangan. Bentuk rasio keuangan. Yang pertama, rasio ekuiditas atau liquidity ratio. Rasio ekuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sebuah likuid suatu perusahaan. Caranya adalah dengan membandingkan seluruh komponen yang ada di aktiva lancar dengan komponen di pasiva lancar atau utang jangka pendek. Yang kedua adalah leverage ratio, yaitu leverage ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengatur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Yang ketiga, rasio aktivitas, yaitu activity ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisien pemanfaatan sumber daya perusahaan, yaitu penjualan, persediaan, penagihan, piutang, dan lainnya, atau rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Yang keempat adalah rasio profitabilitas atau profitability ratio. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga ada NPV, Net Present Value. Dengan kata lain, NPV merupakan kas yang akan diperkirakan pada masa yang akan datang, didiskontokan pada masa saat ini. Rumusnya adalah RT per dalam kurung 1 plus I pangkat T, di mana T merupakan waktu dari kas tersebut, I merupakan suku bunga diskonto yang digunakan, RT adalah kas bersih dalam waktu T tersebut. Analisisnya, jika NPV lebih dari 0, maka proyek dikatakan berhasil atau bisa dilaksanakan. Apabila NPV sama dengan 0, maka jika proyek tersebut dilaksanakan atau tidaknya, tidak ada pengaruh terhadap perusahaan. Apabila NPV kurang dari 0, maka proyek dikatakan ditolak. Yang keempat ada Internal Rate of Return (IRR). Terkadang IRR merupakan suatu usulan bisnis terkait hasil yang diperoleh. Biasanya IRR memberikan asumsi bahwa uang tunai arus masuk diinvestasikan kembali pada tingkat bunga intern. Rumus IRR sendiri, IRR sama dengan I1 plus NPV per dalam kurung NPV 1 dikurangi NPV 2 dikalikan dalam kurung I2 dikurangi I1. Kelebihan dari IRR sendiri, yang pertama memperhatikan nilai waktu dari uang. Yang kedua, penggunaannya yakni kas sebagai dasar perhitungan. Yang kelima ada profitabilitas index atau PI. Metode ini menghitung perbandingan antara nilai apa yang dibandingkan, yakni kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Jadi profitabilitas indeks harus lebih besar dari 1, baru dikatakan layak. Semakin besar PI, maka investasi juga akan semakin layak.
Nah, analisisnya jika PI lebih besar dari 1, maka investasi tersebut dikatakan layak. Jika PI kurang dari 1, maka investasi tersebut dikatakan kurang layak. Sumber-sumber dana atau modal yang diperoleh. Yang pertama ada modal asing. Modal asing merupakan modal yang berasal dari luar perusahaan, yang sifatnya itu sementara bekerja dalam suatu perusahaan. Modal asing terdapat 3 jenis. Yang pertama ada utang jangka pendek, yaitu utang yang waktu pengembaliannya itu paling lama 1 tahun. Dan yang kedua ada utang jangka menengah. Utang jangka menengah itu jangka waktu pengembaliannya lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Yang ketiga ada utang jangka pendek, yakni jangka waktu pengembaliannya itu lebih dari 10 tahun, jadi lama. Contoh dari utang jangka panjang itu yaitu pinjaman obligasi dan pinjaman hipotek. Yang kedua ada modal sendiri. Modal sendiri merupakan modal yang berasal dari pemilik perusahaan, yang tertanam dalam perusahaan untuk jangka waktu yang tidak tertentu. Di antara modal sendiri itu ada 3. Yang pertama ada modal saham. Modal saham itu merupakan tanda ikut ambil bagian atau peserta dalam suatu perseroan terbatas. Saham itu ada contohnya saham biaya, saham preference, dan saham kumulatif preference. Yang kedua ada cadangan. Cadangan itu merupakan keuntungan yang diperoleh perusahaan selama beberapa waktu lampau atau dari tahun yang berjalan. Dan yang terakhir ada laba ditahan. Jadi keuntungan perusahaan sebagian dapat dibayarkan sebagai dividen dan sebagian dapat ditahan oleh perusahaan. Selanjutnya, biaya kebutuhan investasi. Komponen yang terkandung dalam biaya kebutuhan investasi biasanya disesuaikan dengan jenis usaha yang akan dijalankan. Secara garis besarnya, biaya kebutuhan investasi meliputi yang pertama, biaya prainvestasi, biaya pembelian aktiva tetap, dan biaya operasional. Biaya prainvestasi terdiri dari biaya pembuatan studi, biaya pengurusan izin-izin. Nah, yang kedua ini biaya pembelian aktiva tetap ada 2. Yang pertama aktiva tetap terwujud dan aktiva tetap tidak terwujud. Untuk yang aktiva tetap terwujud itu seperti tanah, pembelian tanah, mesin-mesin, bangunan, peralatan, inventaris kantor, aktiva terwujud, dan aktiva terwujud lainnya. Untuk yang aktiva tetap tidak terwujud terdiri dari goodwill, hak cipta, lisensi, dan merek pedagang. Untuk yang biaya operasionalnya sendiri itu biasanya ada upah dan gaji karyawan, biaya listrik, biaya telepon dan air, biaya pemeliharaan, pajak, premi asuransi, biaya pemasaran, dan biaya-biaya lainnya.